leluhur itu kan kebaikan dari mereka itu yang akan diwariskan. Mereka tidak akan membuka aib-aib mereka. Mereka tidak akan membohongi dirinya sendiri, karena mereka tahu akan resikonya. Iya, carilah leluhurmu di dalam hatimu sendiri, karena di dalam hatimu itu ada sebuah gejolak besar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bertemu lagi dengan kita tim Padepokan Putra Bengawan. Salam bahagia kepada sedulur-sedulur semuanya. Mudah-mudahan sedulur-sedulur semuanya dalam perlindungan Allah, dijauhkan dari mara bahaya, diberikan kesehatan, umur yang panjang yang berkah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Di kesempatan hari ini kita tim mau menarik sosok gaib yang bisa menjelaskan sebenarnya itu apa penjelasan tentang leluhur yang akan menitis kepada jiwa yang terpilih. Yang menjadi pertanyaan saya itu, yang dimaksud leluhur itu siapa dan mempunyai tugas apa dan tujuan apa untuk menitis ke wadah-wadah sekarang. Oleh sebab itu kita tim mau mencari informasi dari sosok gaib yang bisa menjelaskan itu. Sebelum kita mulai, saya ucapkan banyak terima kasih kepada sedulur-sedulur semuanya yang ada di dalam negeri maupun yang ada di luar negeri, yang selama ini sudah membantu mendukung perkembangan channel kita. Mudah-mudahan kebaikan sedulur semuanya dibalas oleh Allah, beribu kali lipat kebaikan, dibukakan pintu-pintu rezeki yang halal yang barokah, digampangkan berbagai macam urusan. Di kesempatan hari ini kita ditemani oleh beliau Bapak Widodo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menyingkat waktu, monggo sedulur kita mulai proses mediumisasinya. Mohon doanya, mudah-mudahan nanti bisa berjalan dengan lancar, tidak ada halangan sedikit apapun, dan mudah-mudahan bisa memberikan manfaat, menambah wawasan pengetahuan. Monggo sedulur kita mulai proses mediumisasinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Jangan dibersihkan semua negeri dari gangguan jin setan iblis segala macam. Dikatakan Allah, Hausallallahu dan izin bilang saya mohon yang malaikat dibentengi tubuh Pak Widodo beserta keluarganya, roh dan semua jasad terbentengi semuanya, terbentengi sama dengan lingkaran tidak bisa disusupi, diterobos oleh makhluk apapun yang nekat masuk atau menerobos tempat tertentu dan terikat terlempar ke api neraka yang bisa masuk ke dalam tubuh dan terjadi makhluk yang saya mengenai sebenarnya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, sosok gaib yang bisa menjelaskan tentang makna dari leluhur yang akan menitis yang sebenar-benarnya
yang bisa memberikan informasi yang jelas, akurat, tertarik, yang sebenarnya sallallahu. Allah Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, makhluk dalam tubuh bisa sinkron, menjaga tubuh dengan sempurna. Saya berkomunikasi dengan sebenarnya Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Mohon maaf, dengan siapa nggih ini? Dengan jin. Nggih. Kalau boleh tahu panjangan dari mana? Saya dari Merapi. Nggih. Panjenengan punya nama? Siapa nama panjenengan? Nama saya Swito Jati. Mbah Sawito Jati itu di Gunung Merapi itu bertugas sebagai apa? Saya menunggu pintu 8. Menunggu pintu 8, maksud pintu-pintu gerbang. Berarti di situ ada pintu-pintu berlapis-lapis ya, Mbak ya? Iya, di sana ada 12 pintu. 12 pintu ya. Panjenengan itu berusia berapa tahun? Sudah 400.000 tahun. Dan sudah muslim? Alhamdulillah. Sudah. Sebelum kita mulai saya cek kebenarannya dulu ya, Mbak ya. Silakan. Untuk mengantisipasi dari penyusup ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, jika makhluk ini berbohong mengaku jin dari Gunung Merapi, jika berbohong tangannya terpotong-potong, Allah. Ya, assalamualaikum Mbah. Waalaikumsalam. Sebelum kita ngobrol-ngobrol saya suguhi hidang dulu ya Mbah ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, sallallahu. Monggo Mbah, dinikmati hidangannya Mbah. Ya, terima kasih ke sana. Nggih. Ada kepentingan apa? Gini Mbah, saya itu mau bertanya. Ya. Kok katanya itu kok di akhir zaman ini leluhur itu pada mau menitis ke wadah. Lah maksudnya leluhur itu sebenarnya apa toh Mbah, penjabarannya itu? Ya. Saya akan ceritakan yang sebenarnya. Yang dinamakan leluhur itu kan kebaikan. Jadi yang akan dititiskan itu kebaikan dari mereka. Perilaku yang baik, pemikiran yang baik, itu yang akan diturunkan. Lo tadi sampean tuh suaranya keras kok jadi? Iya. Karena saya bisa merubah pita suara saya seperti apapun bisa. Ya kalau bisa ya digawe agak terang Mbak. Iya. Biar didengarkan ya juga enak Mbak. Iya. Ya. Dari perjalanan hidup kita, kita itu sebetulnya diwarisi kebaikan, diwarisi budi pekerti yang baik. Yang namanya luhur itu adalah kebaikan. Semuanya harus menyontoh kebaikan itu. Itulah yang dinamakan leluhur. Bukan leluhur itu bukan ibaratnya
pendahulu-pendahulu kita yang sudah duluan menghadap Allah itu, bukan, Mbah? Itu beda sebutannya Iya. sebetulnya. Mereka beliau-beliau itu adalah aulia. Iya. Itulah yang terbaik sebetulnya. Makanya semuanya mengingat leluhur. Itu sebetulnya disuruh menjalankan kebaikan di bumi ini. Bukan keserakahan, tapi kebaikan, kelemah lembutan. Karena leluhur, kebaikan-kebaikan itu akan timbul di hati kita. Tapi di hati kita juga diselimuti sebuah nafsu. Kita harus memerangi nafsu itu. Kita akan tahu betapa baiknya. Karena kebaikan akan ditiupkan terus-menerus. Kalau hati dan rohani kita sudah terbuka. Jangan menganggap kebaikan itu hanya karena keindahan dunia ini. Itu bukan kebaikan namanya. Itu yang akan menjerumuskan banyak orang sekarang yang melupakan leluhur. Yang dimaksud leluhur kan kebaikan, semuanya sekarang sudah mulai melupakan kebaikan-kebaikan itu. Oh, berarti kalau orang yang linuh itu bilang itu ada titisan, katakanlah dari raja ataupun dari patih, itu berarti melihat dari perilakunya itu mencerminkan dari beliau-beliau karakter itu, ya, Mbak? Kebaikan beliau-beliau itu yang akan diberikan kepada manusia-manusia yang punya adab. Mereka akan diwarisi semua oleh beliau-beliau itu. Karena sejak zaman dulu kita memang disuruh untuk berbuat baik kepada siapapun. Kita tidak memilih, memihak kepada sebuah makhluk. Semua itu harus kita menjalani kebaikan semuanya. Berarti katakanlah nanti kalau ada titisan, katakanlah Prabu Siliwangi, itu berarti yang mendapat titisan dari Prabu Siliwangi itu berarti nanti akan mewarisi karakter dan mewarisi semua dari persifatan beliau itu, ya, Mbak? Perilaku beliau yang baik. Beliau tidak akan mengajarkan tentang kejelekan. Karena beliau adalah orang yang sangat mulia. Kita harus berhati-hati dengan leluhur. Leluhur itu kan kebaikan. Kebaikan-kebaikan dari mereka. Itu yang akan diwariskan. Mereka tidak akan membuka aib-aib mereka. Mereka tidak akan membohongi dirinya sendiri. Karena mereka tahu akan resikonya.
Iya, carilah leluhurmu di dalam hatimu sendiri. Karena di dalam hatimu itu ada sebuah gejolak besar. Karena kalau kita itu untuk mewarisi kebaikan dari leluhur kan yo harus mempunyai ilmu toh Mbah, agar bisa mencapai di suatu titik itu kan. Iya, kita semua berada di jalan-jalan itu, tapi banyak yang belum tahu. Yang dianggap leluhur itu adalah yang keturunannya. Mereka akan mengaku keturunannya. Itu bagi mereka yang belum tahu tentang leluhur sebetulnya. Berarti walaupun ada darah dari beliau-beliau itu belum tentu mewarisi ya Mbak ya? Karena itu sudah dipilih oleh Allah. Orang-orang yang akan mewarisi sifat-sifat kebaikan itu betul-betul orang yang sudah tersaring, betul-betul orang yang sudah merendahkan dirinya sendiri. Berarti harus digembleng ya Mbak secara jasad dan rohaninya itu. Benar sekali. Benar sekali. Karena kepribadian manusia akan tercipta karena perilaku mereka. Dari nada bicaranya mereka, dari tutur kata mereka, orang sudah bisa menilai sebetulnya. Kasihan kepada mereka, beliau-beliau yang memiliki kebaikan, kalau kita salah gunakan. Banyak sekali orang-orang terjerumus mengaku mereka punya titisan, mereka punya turunan. Sebetulnya yang akan diturunkan pada akhir zaman adalah kebaikan. Kebaikan kepada semua makhluk, kebaikan kepada yang kuasa. Nah dengan tujuan apa Mbak kok yang diturunkan itu kebaikan-kebaikan itu Mbak? Iya, itulah keseimbangan alam. Sekarang sudah tidak ada yang memikirkan alam. Mereka hanya menuruti hawa-hawa nafsunya. Itu bukan kebaikan. Itu bukan leluhur namanya. Itu adalah jelmaan iblis yang akan menguasai pikiran-pikiran mereka. Karena di dalam hati kita semuanya akan tersimpan nafsu yang sangat besar. Sekali kita salah mengambil keputusan, kita harus berusaha merendahkan diri. Kita harus berpasrah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya keriduan Allah yang sebenarnya di
semuanya itu berjalan dari kebaikan-kebaikan kita, kebaikan dari hati nurani kita. Jangan salahkan mereka. Mereka sudah menganggap dirinya paling benar, biarkan saja. Tapi akan terbongkar semuanya. Karena kebaikan mereka ditutupi oleh nafsu-nafsu mereka. Kepandaian-kepandaiannya mereka sendiri sebetulnya. Mereka tidak mengetahui kebaikan Rasulullah yang benar-benar diberikan kepada umatnya. Tapi mengapa mereka sekarang malah menyimpang dari ajaran beliau? Kami sendiri tidak akan pernah mengerti kalau tidak diajarkan oleh guru-guru kami. Kami hanya akan menuruti kesombongan diri kami. Tapi alhamdulillah, sedikit demi sedikit akan terbuka tentang kebenaran yang nyata, akan dibuktikan nanti tepat pada waktunya. Kita tinggal menunggu. Kita tinggal menuju ke tempat itu, ke tempat kebaikan di dalam hati kita. Tapi kok anehnya itu loh Mbah, kalau orang itu merasa keturunan raja ini atau keturunan dari orang-orang yang terpilih ini, itu kok indati dengan kesaktian itu gimana toh Mbah? Iya, karena yang dipandang mereka hanya tersohornya mereka, ketijakyaan beliau-beliau itu. Tapi mereka tidak akan tahu yang disembunyikan dari beliau. Karena semuanya itu diuji. Manusia-manusia sakti itu sebetulnya diuji sebetulnya. Mereka akan mengikuti suara hatinya. Apa mengikuti hawa nafsunya, itu yang diuji. Kita harus mencari kebaikan yang ada di dalam hati kita. Kita harus tampakkan kepada mereka. Kita harus bijaksana memutuskan yang akan kita lalui. Berarti orang yang beranggapan bahwa titisan Prabu Siliwangi, titisan raja-raja, tetapi perilakunya tidak mencerminkan akhlak yang baik, itu berarti itu adalah pembohongan ya Mbah ya? Itulah pembeloan sejarah. Mereka sebetulnya orang-orang serakah. Mereka ingin berkuasa. Mereka hanya bisa tertawa sebetulnya.
kasihan pada mereka karena mereka tidak menyontoh kebaikan, tapi yang diharapkan hanya keilmuannya saja. Manusia yang dicari hanyalah kesaktian, kepandaian, tapi bukan kebaikan. Mereka menghujat, menghina pada beliau-beliau yang sebetulnya hatinya sangat mulia. Tapi kita harus menjadi orang baik, dan jangan pernah menghujat beliau. Jangan meremehkan beliau. Bukalah hati kalian. Redakan emosi dalam diri kalian. Bersabarlah. Tujulah kebaikan yang diajarkan oleh beliau. Berarti kalau leluhur itu menitis di wadah atau di jasad seseorang itu bukan berdasarkan pengakuan jasad itu ya Mbah, tetapi itu justru leluhur itu yang mengakui bahwa itu adalah keturunan saya atau turunan saya itu ya Mbah. Kita tidak bisa mengakui kita itu titisan apa, karena kita sudah mempunyai takdir. Yang tahu hanyalah Allah dan guru rohani yang ada di dalam diri kita itu. Yang mengetahui hanya beliau. Beliau tidak akan mengatakan kamu siapa, karena beliau takut mereka akan menjadi sombong. Mereka akan lupa jati dirinya. Mereka hanya menuruti hawa nafsunya. Mereka akan merasa hebat kalau dikasih tahu. Biarkan kebaikan-kebaikan mereka mengalir dalam tubuh kita semua. Kita harus menjalani kebaikan sebetulnya, tidak ada lain. Kita harus menghargai kepada siapapun, karena kita tidak berhak untuk menjelekkan mereka. Karena beliau-beliau adalah orang yang terpilih untuk mewarisi sifat-sifat beliau. Sudah banyak dikatakan, cobalah untuk merendahkan diri kalian sendiri. Nanti akan timbul kebaikan. Kebaikan yang kita harapkan. Karena kebaikan yang sebenarnya sudah diajarkan sejak dulu. Tapi sekarang mereka merasa baik karena mereka punya kemampuan. Padahal kemampuan yang diajar, yang dipelajari itu
semuanya menjurus ke ilmuannya, bukan dari kebaikan mereka. Ya udah ya Mbah, terima kasih atas wedar-wedarannya, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat. Saya mohon maaf, Nggih. karena luhur itu artinya baik. Nggih. Kita harus menjalani yang baik. Nggih. Nggih, panjenengan undur diri ya Mbah, melanjutkan tugasnya lagi. Jika kami menanggapi kehadiran panjenengan banyak kekurangan kesalahan, ya mohon maaf ya Mbah ya. Nggak apa-apa kisana. Nggih. Assalamualaikum Mbah. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Sekian pemirsa dialog kita tadi dengan sesosok gaib Yamaku Jin dari Gunung Merapi. Beliau tadi menjelaskan bahwa makna leluhur itu adalah kebaikan, sifat-sifat kebaikan-kebaikan yang tercermin kepada wadah seseorang yang dipilih. Saya tekankan sedulur semuanya, jangan 100% percaya apa yang dikatakan sosok gaib tadi. Ambil saja sisi positifnya, mudah-mudahan bisa menambah wawasan, pengetahuan, dan lebih-lebihnya semakin iman dan takwa kepada Allah. Kami tim mohon undur diri. Jika banyak kekurangan kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila taufiq wal hidayah. Akhirus salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.